Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita mulai kajian suluk gelombang ke-8. Ya. Saya ucapkan selamat datang buat kawan-kawan yang baru. Selamat datang lagi buat yang sudah ikut terus ini. Ada yang ikut dari gelombang 1 sampai gelombang 8. Semoga nggak bosen gitu ya. Tapi kita coba, alhamdulillah, semua pendekatan yang baru lagi gitu. Nah, pertanyaannya tentu yang baru ikut terutama, ini ngaji apa sih gitu ya? Kajian suluk itu, apa sih suluk? Apa yang kita kaji? Jadi sebenarnya dasar pemikirannya begini, setiap orang, kita semua pasti pengen bahagia, betul nggak? Kebahagiaan itu ada yang kemudian dikaitkan dengan spiritual, ada yang dengan harta, comfort zone, dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau boleh jujur, banyak manusia yang kemudian terjebak pada salah kaprah antara kebahagiaan, happiness and pleasure. Itu dua hal yang berbeda. Sebenarnya kalau kebahagiaan hakiki itu tidak tergantung kepada situasi dan kepemilikan. Mau lagi COVID, mau lagi di tengah perang sekalipun, kalau namanya hati bahagia itu istilah Al-Qur'annya mutmainah, tenang. Mau lagi rumah tangga gonjang-ganjing, kalau dibikin tenang, tenang. Itu contohnya peristiwa ketika Ibrahim alaihissalam, simbolnya itu dibakar oleh api. Terus kata Allah, api dinginlah kamu gitu. Jadi orang yang melihat tuh udah horor gitu, ini wah bakal mati nih gitu ya, pasti kan. Tapi dengan izin Allah, api itu bisa dingin. Coba sama, kita pun bisa jadi nih, namanya orang hidup ya, semua pasti ada ujiannya. Ujian orang beda-beda. Ada yang dari rumah tangga, ada yang dari kesulitan ekonomi, ada yang dari di kantor punya masalah, atau dengan keluarga besar, atau dengan tetangga. Apapun itu, ujian itu pasti berupa api ya. Api yang membakar hati lah, nggak enak gitu. Nah, selama kita masih merasa panas, itu berarti nggak bahagia. Walaupun punya ini, itu, ya kan? Buktinya kan kita tahu, karena orang salah kaprah mengira happiness is pleasure. Tapi pleasure itu adalah hal-hal yang terkait dengan hal di luar dunia. Jadi kalau punya itu, kalau naik jabatan, jadi ada sebab akibat. Padahal sebenarnya yang namanya kebahagiaan itu langsung datang dari Allah. Jadi kita di tengah api pun bisa tenang. Orang ngelihatnya kita pontang-panting ya, cuma kita yang merasa itu kok tenang-tenang aja ya. Nah, begitu. So most of people sebenarnya they want to be happy but they don't know how. Nah, sebenarnya ini sebentar. Slide berikutnya mana? Ini karena kita muslim, insya Allah alhamdulillah, dan yang menjadi panduan kita harus ya Al-Qur'an gitu. Jadi kajian suluk ini kita akan selalu mengelaborasi dasar hukumnya adalah Al-Qur'an. Kalau Allah Ta'ala berfirman, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Jadi kebahagiaan itu yang mempersepsi hati, kan? Bukan pikiran. Pikiran itu membantu bridging gitu, to understand the situation. Toh kita melihat banyak orang yang punya ini itu berakhir tidak bahagia dan bahkan nauzubillah mengakhiri hidupnya sendiri. Betul? Nah, kadang-kadang kita tuh in pursuit of happiness, karena ingin mengejar kebahagiaan, kita sering stumble upon gitu ya, jadi terjegal oleh ilusi kebahagiaan. Seperti Ibrahim alaihissalam dulu mengira, aku melihat bintang, apakah itu Tuhanku? Ternyata tidak, dia tenggelam. Dia melihat bulan. Nah, seperti itu perjalanan kita semua tuh. Dulu waktu sekolah kita pikir bakal bahagia kalau diterima di universitas tertentu yang top, karena itu dipikirnya bisa menjamin masa depan kita. Setelah masuk di situ ternyata nggak cocok jurusannya, tidak sedikit yang saya juga di angkatan saya tuh dulu di kedokteran ada tuh yang sampai gila karena dipaksa sama orang tuanya ikut masuk kedokteran. Tahu-tahu suatu hari dia ada di atap di situ lantai 3 teriak-teriak. Nah loh, udah konslet, coba sampai rusak begitu anak tuh saking dipaksain gitu ya.
Jadi notion, anggapan bahwa masuk universitas tertentu, jurusan tertentu bisa bahagia, it doesn't apply untuk orang tertentu gitu, nggak menjamin juga. Lalu setelah kita lulus, kita mimpi bisa, kalau aku kerja di perusahaan itu, aku bakal bahagia. Perusahaan yang keren, orang melihat, kamu kerja di mana? Wah, keren, gajinya tinggi, status sosial naik. Begitu masuk ke sana, yang ada stres, konflik dengan sesama kolega. Kebahagiaan yang kita cari ternyata hanya oase di padang Sahara, bersifat sementara. Lalu kita mencari lagi gitu. Oh, ya udahlah, keluar kantor. Barangkali kalau sudah menikah bahagia. Carilah itu ini. Sudah menikah ribut gitu ya. Belum nyampe 5 tahun cerai. Oh, atau katanya kalau sudah menikah ini karena ribut terus, barangkali kalau kita punya momongan ini bisa mempererat cinta kita. Nggak juga tuh. Ada yang sudah dapat anak sekian tahun tetap juga ribut dan cerai. Dan and so on and so forth. Jadi kita selalu terjebak dalam upaya mencari kebahagiaan dengan menyandarkan kebahagiaan itu kepada sesuatu yang fragile, sebenarnya itu sangat-sangat rentan. Sangat bisa berubah, sangat bisa hilang. Ya jelas kita nggak akan bahagia selamanya. Karena kalau harta bisa hilang, cinta juga bisa pudar, pasangan bisa berakhir, dan lain sebagainya. Nah, makanya solusinya sebenarnya, ini Qurannya jelas, surat Ar-Ra'd ayat 28. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Artinya, kebahagiaan itu tidak mempersyaratkan apapun. Jadi Mbak Ayu nih yang, aku bahagia kalau aku lulus, belum tentu Mbak Ayu. Ya walaupun harus ya lulusin lagi. Ini Mbak Ayu nih mahasiswa S3 nih. Bu, lagi mengembara ke Leiden. Masih single nih Bu, siapa tahu Ibu punya kenalan. Boleh ya Mbak Ayu ya? Nggak apa-apa, namanya juga ikhtiar. Itu, jadi belum tentu tuh, notion kita bahwa kalau sekarang, jadi kebahagiaan itu as simple as this, dimanapun kita berada. Kalau kita tidak bahagia dengan kondisi kita per saat ini, dengan apa yang kita miliki per saat ini, jangan mimpi bisa bahagia dengan lonjakan-lonjakan pikiran kita. Karena kalau kita tidak bisa menghubungkan zikr, jadi kuncinya di surat ini hanya dengan mengingat Allah, zikr itu kata yang bisa melambungkan kita ke langit ketujuh. Gitu. Kalau kita tidak bisa mensyukuri keluarga kita, kondisi ekonomi, rumah kita, apapun yang sedang kita pijak, bumi dipijak saat ini, jangan mimpi yang berikutnya bisa bahagia. Gitu. Itu hanya ilmu. Itu betul-betul suatu mentalitas yang harus dipahami. Ini hukum Al-Quran. Karena Auzubillahiminasyaitonirrajim ini intinya gamblang ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Jadi mutmainnah itu jadi kebahagiaan si jiwa gitu ketika dia berdamai dengan takdirnya, dia bersabar dengan ujiannya gitu. Kan dalam hadis qudsi Allah berkata begitu, berfirman, kalau engkau tidak sabar dengan ujianku, tidak bersyukur dengan nikmatku, dan tidak ridho dengan ketetapanku, coba 3 hal itu, sabar, syukur, ridho. Nggak ada itu komponen, carilah bumi dan langit lain, dan Tuhan selain aku, coba. Itu mau cari kemana? Emang ada Tuhan selain Allah? Emang ada bumi dan langit yang diciptakan Tuhan lain? Nah, kan itu udah rhetoric question. Artinya balik lagi. Nah, sekarang begini. Manusia itu banyak yang struggling dengan kehidupannya. Susah menerima masa lalu, susah memaafkan, susah nih nerima kondisinya seperti ini. Banyak manusia itu pecah kehidupannya ya. Pecah itu gini. Keadaan begini ya kan? Kondisi raga lagi di sini, tapi keinginan pengen ke sana, itu pecah. Selama dia nggak bisa jejak di mana bumi dipijak, langit dijunjung, itu peribahasanya begitu, tapi aplikasinya luar biasa susah.
tangga kita ke langit itu nggak kemana-mana. Ada di cucian piring yang belum dibersihkan buat ibu-ibu gitu ya. Bapak-bapak ya mesti ke kantor atau ngerjain tugas. Apapun itu yang ada di hadapan kita, itulah jalannya. Nah, kalau kajian ini disebut kajian suluk. Suluk itu bagi yang punya agak-agak sedikit image negatif tentang suluk. Sebenarnya ini bukan sebuah kejawen dan apa, memang ada histori ke arah sana karena ini dibawa oleh Wali Songo ya kan, ada histori panjang. Tapi sebenarnya salaka itu kata di dalam Al-Qur'an. Coba boleh lihat surat ke-16. Oh ya, setiap kajian selalu siapkan Al-Qur'an di sebelahnya karena kita selalu buka Al-Qur'an. Kalau kita siap terus saking makin membuka, ini jari-jari kita kalau dipakai membuka Al-Quran, insya Allah suatu saat dia akan bersaksi pernah dipakai buka gitu. Jadi kita buka surat ke-16 tuh, surat An-Nahl, Lebah, ayat ke-69. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Di sini ada kalimat, fasluki subula rabbiki zululan. Jadi diawali dengan deskripsi Allah tentang lebah. Di ujungnya, ini di tengah-tengah ada, ya, tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Fasluki subula. Jadi suluk, fasluki itu. Suluk itu menempuh jalan. Jalan apa? Zululan. Zululan itu kata di dalam Al-Quran artinya direndahkan. Kalau kita ingat teori gravitasi ya, jadi kalau kita air, dia akan cenderung mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Jadi hidup itu sebenarnya dibuat mudah oleh Allah Ta'ala. Dibuat mudah. Yang bikin sulit itu hawa nafsu dan syahwat kita. Ya, ingat Allah zat yang tidak pernah menzalimi hambanya. Jadi begitu kita mengalami kesulitan, mesti itu oknum hawa nafsu dan syahwat. Karena inginnya macam-macam gitu ya. Dia membandingkan dengan kehidupan yang lain, dia menolak warna kehidupan dirinya dan ingin lebih tinggi. Nah, itu yang tidak menjadikan orang menjadi sulit, memaksakan lifestyle tertentu, memaksakan padahal kemampuannya nggak ke sana. Seandainya dia mau menerima saja apa adanya, itu jalan yang dimudahkan buat dia. Nah, itu suluk. Jadi suluk itu menempuh jalan. Dan itu tidak mudah, Bu. Bapak semua ya. Sekedar menempuh jalan yang Allah mudahkan, itu nggak mudah. Karena kebanyakan kita cenderung pengen menempuh jalannya sendiri-sendiri atau mendesain kehidupannya dan pasti gagal. Dan kita dalam usia segini sudah jatuh bangun lah, gagal. Jadi kalau Allah nggak ada itu tulisannya di Lauh Mahfuz, nggak akan kejadian. Gitu. Nah, kita berkenalan dengan term dulu. Di sini suluk itu artinya menempuh jalan. Adapun salik adalah seseorang yang menempuh jalan suluk. Gitu. Jadi kata suluk itu ada dalam Al-Quran. Fasluki subula robiki. Fasluki, jadi menempuh jalan. Gitu. Jadi kita berangkat dari situ. Kenapa kajian ini diadakan? Karena kita masing-masing punya struggle itu tadi ya, kita pengen bahagia tapi kok rasanya kita masih pontang-panting untuk mengikuti, bahkan sekedar sabar dengan semua ujiannya, sekedar syukur dengan apa pemberiannya, sekedar ridho dengan apa yang sudah terjadi. Kalau boleh jujur, kan kita masih holding a grudge. Nah, itu yang bermasalah. Kita coba kupas di sini. Kalau Rumi bilang begini, and you, katanya, when will you begin that long journey into yourself? Jadi kalau tadi yang dinamakan menempuh jalan, ini ilustrasinya ini ada jembatan di Belanda namanya, ini lucu banget daerah ini. Jadi dia jembatannya begini di tengah-tengah kanal ke bawah. Kayak zaman dulu Musa dan kaumnya menyeberang laut gitu ya. Ya makanya mereka sebut ini Moses Bridge gitu. Ini di daerah Brabant nih, yuk kalau misalkan kita mau jalan-jalan daerah Belanda Selatan gini ya, Brabant. Menempuh jalan. Jadi menempuh jalan apa? Toh kita ya bukan berarti mesti traveling gitu kali ya. Ini lebih kepada jalan ke dalam diri sendiri.
Itu yang sering kita lupa. Saking kita tuh tergerus oleh a lot of things to do gitu ya. Dalam hari ini aktivitas ini, itu. Tapi yang sering banyak dilupakan oleh manusia adalah daya kontemplasinya. Perenungannya. Berjalan ke dalam diri. Itu penting. Karena bagaimana kita merespon dengan baik semua peristiwa itu tergantung dari daya perenungan kita. Orang boleh teriak-teriak sama kita, orang boleh fitnah sama kita. Tapi ketika kita bisa memahami itu bahwa apapun yang terjadi di semesta kita adalah semata-mata cerminan dari kondisi hati, itu menjadi beda tuh kita membacanya. Kita jadi tidak begitu responsif dan reaktif dalam arti menunjuk orang, hidung orang gitu. Karena paham bahwa kejelekan yang terrefleksikan di dalam semesta kita semata-mata adalah sebuah rahmat ketika Allah ingin menunjukkan, ini loh, kamu tuh masih punya keburukan di dalam hati. Kebanyakan orang nggak sadar itu. Seperti halnya sulit ya melihat keburukan dalam diri, makanya orang yang dirahmati adalah orang yang ditunjukkan keburukan dirinya. Secara fisik saja kita kan tidak mampu untuk melihat wajah kita, betul kan? Kita butuh cermin. Nah, mata ini punya keterbatasan. Melihat pipi nggak bisa, butuh cermin. Kehidupan orang-orang mukmin itu adalah cermin buat kita melihat. Coba bayangkan ya, seorang sahabat Rasulullah, setara Abu Bakar As-Siddiq, yang luar biasa. Kalau Abu Bakar tuh zakatnya ala Abu Bakar 100%. Sampai Rasulullah, untuk keluargamu apa? Terus kata Abu Bakar, ya aku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk keluargaku. Nah, tapi untuk kaliber Abu Bakar bisa. Kalau buat kita harus lihat-lihat dulu gitu ya, karena harus mengukur. Nah, seorang Abu Bakar As-Siddiq pernah ditegur oleh Rasulullah seperti ini. Suatu saat, wahai Abu Bakar, sesungguhnya aku melihat ada sedikit elemen kemusyrikan di dalam hatimu. Coba bayangin. Abu Bakar itu, gambarannya itu seperti ini, kata Rasulullah. Seperti semut hitam berjalan di atas batu hitam di kegelapan malam. Jadi malam yang tidak ada bulan. Coba bayangin. Kalau kita ada di malam hari, nggak ada listrik, nggak ada lampu, nggak ada apa. Terus ada batu hitam. Terus ada semut berjalan di atas batu hitam, kira-kira kelihatan nggak? Nggak, kayaknya nggak akan kelihatan ya. Boro-boro lihat semut di atas batu hitam, lihat batunya aja bisa nggak kelihatan gitu. Tapi karena ini Nabi ya, Nabi kan seseorang yang Allah bimbing, dia bisa, seorang Nabi saja bisa mengidentifikasi ada kemusyrikan. Bagaimana kalau Allah? Ya pasti jelas ya. Seorang Abu Bakar. Nah kita, waduh, bukan semut lagi kali. Dan bukan di malam hari. Nah, tapi kan waham kita adalah menganggap saya sudah aman, saya sudah baik, saya sudah sholat 5 kali sehari, bahkan sholat sunnah, tahajud pun tiap hari, umroh sudah berkali-kali, haji, wah tak terhitung. Dianggapnya beragama selesai. Tapi toh dalam riwayat kita pernah tahu, agama itu diukur dari akhlaknya. Bahkan bukan hanya akhlak terhadap sesama manusia. Suatu hari, seorang sahabat mengadukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada perempuan, dia rajin sholat, rajin ibadah, tapi dia berlaku zalim sama kucingnya. Itu Rasulullah marah itu sampai mengatakan beliau ahli neraka. Karena menzolimi makhluk Allah yang lain. Kucingnya kalau tidak salah tidak diberi makan, apa gitu, pokoknya disiksa. Nah, di sisi lain ada riwayat mengatakan begini, ya Rasulullah, saya ada perempuan yang sangat rajin beribadah, mungkin saumnya hebat, sholatnya nggak ketinggalan, sholat tahajud tiap hari. Tapi ya Rasulullah, aduh itu kalau dia bicara, kata-katanya itu menyakitkan. Sakit. Tajam. Kata Rasulullah, bukan. Neraka lagi gitu. Nah, jadi kualitas keagamaan kita diukur dari bagaimana kita treat orang lain, memperlakukan orang lain, akhlak. Karena kan bagaimanapun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak.
bagaimana kita berinteraksi dengan pasangan, dengan sesama. Mungkin di sini ada yang pernah bercerai dengan mantannya juga sekaligus. Ya, bagaimana? Itu kan Allah memandang. Dan mau kita ibadah segimanapun, orang akan melihatnya baik nggak dia memperlakukan sesama. Karena itu adalah hujah, ya, bukti kesahan ibadahnya. Jadi jangan-jangan ibadahnya itu gini, ibadah itu adalah zikir. Kan dirikanlah sholat untuk zikir, mengingatku. Kenapa penting mengingat? Jadi ketika kita menghadapkan wajah, kan Allah bilang gini, katanya, aku jadi teman duduk dia yang mengingatku. Aduh, itu romantis sekali. Ketika kita mengingat dia, walaupun lagi nyuci piring, apalagi dalam sholat ya, itu jelas. Tapi walaupun kita sedang mengerjakan sekian banyak aktivitas sehari-hari yang tampaknya bukan ibadah, tapi hati kita nyambung sama dia, maka dia hadir. Kehadirannya, kalau benar dia hadir, itu akan mengubah kita. Semakin sering kita memanggil dia, dia hadir, itu wow, banyak elemen dalam diri yang tertransformasi. Sabarnya jadi naik levelnya. Yang dulunya 3% jadi 10%. Terus makin kita sering zikir, tidak sekedar subhanallah, 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 tapi betul-betul dirasa gitu ya, dihayati. Ya Allah, terima kasih. Sekedar terima kasih atas makanan yang ada di atas meja gitu ya. Kalau seorang sufi berkata bahkan begini, aku sekedar minta garam, itu aja minta garam. Ya Allah, boleh nggak tambah garamnya? Gitu. Kita kan garam boro-boro minta ya, karena sudah murah ya kan, dipikirnya. Kalau zaman dulu orang garam, it's a luxury gitu. Kita tuh udah terlalu banyak fasilitas, jadi take it for granted. Dikiranya makanan bakal ada terus di atas meja. Coba kalau Allah bikin resesinya tambah parah, nauzubillah ya. Nah, itu. Bahkan sekedar ini badan kita nih biasa banget kita pakai, padahal siapa yang mendetakkan jantung sekian juta kali setahun? Nafas. Kalau kita makan, kita taunya makan nelen udah, setelah itu kan nggak inget bagaimana complicatednya itu proses makanan dari mulai menelan, esofagus sampai dan lain sebagainya, kan kita nggak mikir. Yang kita tahu, ada namanya sistem saraf otonom. Dia bekerja sendiri. Tapi siapa yang mengatur itu semua? Allah Ta'ala. Jadi dia zat yang banyak dicuekin. Padahal dia patut sekali kita panggil. Nah, yang namanya akhlak itu akan berubah seiring dengan kita sering berzikir kepadanya dari dalam hati. Zikir itu di dalam sholat, zikir itu ketika bekerja. Ini Mbak Ayu nih masukin ini barang tuh nanti the shelf tuh ya, banyak itu kan ratusan, ribuan, ambil subhanallah, subhanallah. La ilaha illallah, la ilaha ini. Wah, nanti ada yang berubah di situ. Now, that is the long journey into ourselves. Jadi taubat itu pintu gerbangnya. Kalau kita pengen bahagia, kita tuh nggak bahagia karena kita sering mendikte Tuhan. Kita sering playing God. Kita pikir kita bahagia. Saya akan bahagia ya Allah kalau begini. Itu tuh hati-hati. Anda tidak tahu. Sang pencipta tentu paling tahu apa yang betul-betul mendatangkan kebahagiaan bagi seseorang. Nah, dalam kajian suluk ini, kita akan coba elaborasi ada 3 macam kitab dalam kehidupan ini. Pertama, kitab yang jelas ada, ini wajib, kitab Al-Quran. Katanya mukjizat terbesar, tapi kita harus membuktikan bahwa ini mukjizat terbesar itu, dia bisa mentransformasi diri kita dan kehidupan kita. Nah, kitab Al-Quran ini keturunan dari Lauh Mahfuz yang ada di atas. Sampai ada Ibnu Arabi itu ya, seorang syekh. Dulu beliau, saking dia paham bahwa ini tuh turunan dari Lauh Mahfuz, artinya setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita ada sebenarnya di sini, tapi di coding. Udah kayak Da Vinci Code gitu ya, kita mesti lihat di mana ini. Jadi suatu hari sang syekh sedang mengendarai tunggangannya, tiba-tiba terjerembab di atas pasir. Sampai muridnya, aduh, nggak apa-apa gitu. Semua checking up on him gitu. Syekh, nggak apa-apa, tidak terluka. Nggak, tidak apa-apa. Masih sambil duduk di atas tanah, dia bilang, coba Al-Quranku mana Al-Quranku? Kenapa kok?
bukan cari, dia tidak mengkhawatirkan keadaan dirinya, dia langsung pengen tahu. Aku ingin tahu di bagian mana dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang aku jatuh dari tungganganku. Coba. Sampai kayak begitu. Saking dia tahu, bisa baca gitu ya. Karena ini betul-betul personal. Kalau buat kita nih, waduh, handphone saya hilang. Sebentar, di bagian mana di Al-Quran? Coba bisa baca nggak kayaknya? Oh, nah, ini real ya. Dan itu betul-betul kejadian. Di bagian mana, karena solusi dari kehidupan kita ada di sini. Kita sedang dalam penggal di mana nih? Sedang bersama Musa menyeberang lautan. Kaidahnya apa? Kalau kamu dalam kondisi begini, ini yang kamu harus lakukan. Itu loh. Itu yang Allah coba berikan. Nah, makanya dalam kajian suluk ini kita coba untuk sama-sama ada satu ayat, kita coba elaborasi yuk gitu. Karena ada 3 kitab yang harus kita baca secara bersama-sama. Al-Qur'annya ada, tapi baca Al-Qur'an tuh terus terang saja tidak mudah. Kenapa itu ayatnya begitu kok kayak random, kenapa ada yang diulang-ulang? Kan ada, this is puzzling. Itu betul-betul teka-teki yang kita benar-benar harus, kenapa ya gitu. Cuma kan banyak yang kemudian nggak mendalami gitu. Ah udahlah tinggalin aja, tahu-tahu udah mati. Dan nauzubillah hilang kesempatan untuk mengenal dia lebih baik dan lebih lanjut di dalam penggal kehidupan kita yang terbatas di dunia ini. Jadi ada 3 kitab. Pertama kitab Al-Quran, yang kedua kitab kehidupan. Kitab kehidupan ini ya sudah, ini takdir yang Allah sudah rancang, udah nggak bisa diotak-atik. Kenapa nggak bisa diotak-atik? Karena kalau kita bisa ngotak-ngatik, hancur lebur. Itu ada film dulu tuh si Jim Carrey yang bisa jadi Tuhan dalam tanda kutip gitu ya. Lucu itu. Aduh, filmnya apa sih? Pokoknya dia dikasih kesempatan sehari menjadi Tuhan. Si Morgan Freeman yang jadi ada komputer gitu ya. Komputer itu berisi doa orang-orang sebumi gitu. Tuhan, aku minta apa? Nah, dia orangnya males. Aduh, satu-satu banyak kan miliaran, masa dibaca, males amat. Ya akhirnya select all dan say yes to all. Jadi semua permohonan makhluk sebumi The Almighty ya Mbak Wulan, benar The Almighty itu filmnya. Dikabulkan. Jadinya hancur kayak chaos. Coba bayangin. Jadi kita tuh playing God, barijeng kalau kata orang Sunda itu barijeng tengartos itu teh. Kita kan mikir tuh paling 2-3 langkah konsekuensi dari sebuah pengabdulan doa ya. Nggak mikir tuh langkah ke 100. Apa yang terjadi 10 tahun kemudian gara-gara doa yang dikabul itu kan kita nggak kepikir, nggak kebayang. Belum lagi interaksi ya, dampaknya terhadap yang lain. Apa? Terhadap yang lain dan itu panjang Ibu. Konsekuensi dari permintaan kita kalau dikabul. Makanya kalau kata Ibnu Arabi gini, upayakan, utamakan sebenarnya nggak dikabulkan. Karena sebagian besar keinginan kita biasanya hawa nafsu. Hawa nafsu itu cenderung merusak tatanan. Jadi makin kita paling baik itu berdoa minta hal-hal yang memang kita harus wajibkan. Misalkan ya Allah, aku ingin sholat lebih baik. Nah itu aman. Kalau sudah maksain ya Allah, pokoknya aku ingin jadi seperti itu. Itu kan kejadian itu sama orang namanya Korun. Zaman Musa alaihissalam ya. Ada orang miskin, doanya minta kencang banget. Pokoknya kalau aku kaya, kayak lagunya Opi itu, andai aku jadi orang ini, dia udah niat, wah aku akan bikin community development, wah pokoknya macem-macem lah. Bener dikasih kaya. Ternyata setelah kaya lupa diri. Ada di dalam Al-Quran tuh, sampai di azabnya tuh dibalikkan buminya. Jadi sekarang dikenal harta karun dari korun, karena suka ada di dalam bumi gitu. Nah, hati-hati kalau kita ngoyo gitu, padahal suluk tuh nggak boleh ngoyo. Sesuatu keinginan apapun itu diukur dengan 2 hal. 1, kemampuan, kita mampu nggak? Yang kedua, kesempatan. Kesempatannya ada nggak? Saya ini pengen banget mudik dari dulu.
Mampu ada, uang ada buat beli tiket. Tak ada kesempatan, apalagi dengan COVID begini. Diredam, gitu. Saya pengen usaha ini, oke, kemampuan ada, tapi lihat, kesempatannya ada nggak? Gitu. Nah itu, ukur dengan dua itu. Kalau kita berusaha nabrak-nabrak, itu berarti kita seperti mencabik-cabik atau dalam tanda kutip ya, memperkosa kitab kehidupan kita. Biasanya nggak benar itu. Tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Sesuatu yang dipaksakan di awal, pasti hasilnya akhirnya jadi jelek. Nah itu, jadi kita membaca, ada kitab Al-Qur'annya. Kita kesulitan nih kadang membaca Al-Qur'an, belum menghayati. Allah bantu. Kitab kehidupannya dirancang sedemikian rupa. Jadi harus certain, memang takdir itu harus kokoh. Kalau takdir fleksibel, aduh rusak semua. Karena dia yang maha ilmu sudah mengkadar semuanya dengan sebaik-baiknya. Maka harus dijaga, dikokohkan. Maka takdir kehidupan itu ya, contohnya, kita sejak usia 120 hari, hadisnya jelas, 120 hari, kan 4 hal sudah ditakdirkan. Hadisnya panjang, itu ya 4 hal. Usianya kapan, kita meninggal kapan, nggak bisa dipercepat, nggak bisa diperlambat juga. Terus rezekinya, kesenangan dan kebahagiaannya itu sudah ditakdirkan. Itu kitab kehidupan yang harus dibaca. Jadi bukan kebetulan nih ada yang dilahirkan di orang tua itu dengan melalui berbagai tragedi dalam kehidupan, katakanlah ya dalam tanda kutip. Yang dikatakan kita sebagai tragedi sebenarnya sebuah upaya pembelajaran pendidikan dari Allah. Hanya dengan jalan itu jiwa kita berkembang. Karena Allah yang mendesain kita, jiwa dan raga, dia tahu kita tuh harus tumbuh. Nah, cara dia tumbuh, kamu harus lahir dari orang tua ini, di hari ini, tanggal sekian, tahun kesekian, akan mengalami ini. Dia akan lihat, tumbuh nggak ini? Nah, kemudian yang harus dibaca adalah kitab diri. Nah, suluk itu menempuh jalan ke dalam diri. Kita membaca diri. Jadi setelah sekian lama bersuluk, harus responnya kalau ada kejadian, nggak langsung lempar orang. Jadi kalau orang marah, nggak langsung dibalas dulu sebentar. Kita harus tidak responsif begitu. Kita harus selalu lihat sebentar nih Allah. Nah, Allahnya dibawa. Yang pertama bawa Allah, nama Allah dulu. Sebentar nih Allah izinkan begini, kenapa ya? Nah, itu dulu. Berhenti di situ. Barangkali ini kenapa? Apa yang ada yang salah dalam diri? Nah, itu sedang berjalan ke dalam diri itu. Dari situ kita bisa terbang. Kalau kata Rumi, why prefer to crawl? You have wings to fly. Kenapa kamu kok kayak dabah gitu ya? Memilih untuk melata gitu di atas bumi. Kok erat sekali sama bumi, padahal kamu tuh punya sayap untuk. Jadi yang dinamakan iman, makanya dikatakan the leap of faith. Lakukan the leap of faith. Namanya leap of faith itu kalau kita dulu ingat matematik tuh ada garis aksis ya, ordinat gitu ya, X sama Y. Leap of faith itu selalu harus ada lonjakan vertikal. Itu agama, itu iman. Itu jiwa. Karena kalau raga dia tidak mengenal itu. Dia taunya sebab akibat. Dia mainnya di tataran X aja, tataran horizontal. Oh, kalau aku gajinya segini, bagian itu 1 tambah 1 sama pasti 2 gitu. Oh, kalau aku gajinya cuma 800.000 pasti nggak cukup dalam pikiran dia. Tapi kata Allah, seharusnya kamu harus lebih yakin dengan apa yang ada di tanganku dibanding dengan apa yang ada di tangan kamu. Di tangan kita ya paling tabungan yang cuma segitu-gitunya, gaji yang cuma segitu-gitunya. Nanti dalam suluk sahabat-sahabat kita harus belajar, ciri orang takwa adalah dia dapat rezeki yang tak terduga. Jadi kalau selama ini kita masih mengandalkan, masih terhitung semua gaji segitu, semua beres, belum pernah mengalami suatu kejadian, walaupun bukan dari segi ekonomi katakanlah, solusinya tuh nggak kebayang. Harus ada dalam situasi di mana, misal orang sakit ya, kata dokter udah nggak bisa disembuhkan. Nggak kebayangkan solusinya, terus tiba-tiba hilang penyakitnya, nah itu rezeki tak terduga. Di situ hanya dengan melalui itu,
kita melihat the invincible one. Kita makin mengenal dia yang laisa kamislihi syai'un itu, karena kita mengenal dia di dunia ini baru melalui tahapan sifat-sifatnya dan af'al, semua perbuatannya. Tapi itu semua tidak akan bisa kalau kita tidak membaca kitab diri dan tidak berusaha zikron. Ya Allah, ini kenapa? Ya Allah, kenapa? Jadi, suluk itu tahapan pertama adalah jadikan dia kawan karib kita yang paling dekat. Bahkan bukan suami kita, bukan mursyid kita, bukan dia. Setiap apapun yang terjadi pada kita, dia dulu yang dipanggil. Kita mau keluar nih, aku mau naik Uber nih, taksi. Ya Allah, nah Allah dulu panggil. Ya Allah, yang mana yang baik. Kita lagi di supermarket nih, as simple as mau milih apalah, mau masak apa, yang dipanggil Allah dulu sebelum nge-Google resep. Ya Allah, yang baik aku masak apa ya hari ini, ya Allah, gitu. Milih baju, ya Allah terus. Coba terapkan itu, and you see something's gonna happen. Ada perubahan besar. Karena kita memanggil, adab dia ya, kita memanggil dia datang. Karena kita berjalan, dia berlari. Kita panggil, dia datang. Kehadirannya itu mengubah kita. Kehadir, betul. Kalau kita berubah, kunci merubah kehidupan luar, semesta luar, kitab kehidupan yang rubah kitab dalam dulu. That's the only way. Rasulullah kan bilang begitu. Barang siapa yang ingin, jadi kalau kita butuh dibereskan gitu ya, semesta kita, maka kata Rasulullah, perbaiki hubunganmu sama Allah. Itu Rasulullah bilang begitu. Itu kunci-kunci kehidupan. Jadi kalau tadi kita di awal presentasi saya bilang, kita kan pengen bahagia ya, cuma kebahagiaan kita tuh sering salah kaprah karena bahagia yang bersyarat gitu. Kita menenggelamkan diri kita sendiri. Itu kata Rumi, why prefer to crawl? Kok bahagianya cuma cemen segitu ya, pasti pontang-panting. Kita ingin bahagia yang tak bersalah, dan memang ada. Tak perlu harus condition gitu. Kalau begini baru bisa bahagia, itu getir sekali. Saya betul-betul mau menolak konsep misalkan, oh nanti kalau udah aku pensiun aku bisa tenang. Dia bilang, kenapa nggak bisa tenang sekarang nunggu pensiun? Is that absurd gitu. Oh nanti kalau aku udah nah itu something wrong gitu. It doesn't make sense. Kenapa harus menunggu syarat? Ya, oh kalau aku bisa tenang nih kalau anak-anak udah dewasa, udah lepas. Jadi penggal waktu antara kita sekarang dan belum tentu nanti ada usia juga. Itu kemana kalau kita tidak bahagia? Nah, itulah. Jadi itu the power of zikr itu dari situ. Jadi kadang-kadang is about ini ya, mindset gitu. Nah terakhir ini saya mau kutip kisah menarik gitu. Jadi dulu Presiden John F. Kennedy pernah mengunjungi NASA. Ya, dulu kan lagi ada heboh race perlombaan Amerika dan Rusia ingin duluan ke bulan gitu kan. John Kennedy ini terkenal presiden yang sangat merakyat gitu. Dia menyapa orang, humble. Suatu hari tahun 1961 ini settingnya. Ketika sedang tur di fasilitas NASA, dia menghampiri seorang ini tukang bersih-bersih, janitor gitu ya. Hebat sekali kan presiden ini. Dia lagi megang pel gitu kan. Dia tanya, "Kamu apa di sini kerjanya?" katanya. Yang hebat jawaban si janitor ini. "Mr. President, I'm here helping put a man on the moon." Dia melihat, saya memang lagi ngepel, saya memang bukan bagian dari ahli teknisi, dan saya bahkan tidak masuk ke control room. Tapi saya bantu, kalau ruangan tidak bersih, nggak enak mereka kerja. Dan astronot itu nggak akan bisa terbantu. Dia melihat itu, konstelasinya di dalam big picture. Nah, we have to feel like that, but kita bagian dari a larger thing in life gitu. Nah, kadang-kadang yang harus didobrak itu adalah cara pandang kita terhadap kehidupan. Tapi masalahnya selama kita tidak mau open up, tidak mau, perubahan itu tidak akan ada gitu. Nah, suluk itu mengajak kita, hey,
mau lebih, do you want to live a better life or not gitu, atau kita akan settle down dengan diperbudak oleh sekian kondisi dalam kehidupan. Apa mau hidup seperti itu? Kan kita pengen bebas, dalam arti hati itu hati lapang ya. Kita pengen move on. Kita ingin let it go of that grudge. Kita pengen sayah keburukan dalam hati itu hilang. Rasulullah bilang begini, kesialan kita dalam hidup itu diakibatkan oleh keburukan dalam hati. Kata Al-Qur'annya disebut dengan sayah. Jadi Bapak Ibu, kalau kita punya keburukan dalam hati dan tidak sempat diistighfari, tidak sempat bersih di dunia ini, nauzubillah, kemudian keburu meninggal. Nah, itu yang bikin neraka kita. Ya, itu yang bikin neraka kita. Sampai ada gambaran kalau tidak salah di dalam kitab Ihya Ulumuddin nih. Lucu. Jadi seseorang dikasih tur ke neraka. Dia kaget begitu lihat, loh, kok kosong ini neraka, nggak ada apa-apanya. Padahal selama ini yang saya bayangkan neraka itu penuh dengan api yang menjalar. Kemana apinya? Ada malaikat penjaga di situ, dia tanya, ini neraka beneran? Iya. Terus apinya kemana? Nggak ada, dia bilang. Orang yang datang ke sini bawa apinya masing-masing. Gitu kan. Nauzubillah ya. Jadi kalau kita meninggal, kita punya dendam mungkin sama seseorang. Kita punya kekesalan sama pasangan. Ada hal-hal yang belum settle. Kita lah yang bisa mengukur lah. Kita sudah memaafkan atau tidak, kalau boleh jujur ini kita bisa mengukur. Kalau masih ada itu elemen-elemen yang kalau meninggal kita dilalap sendiri oleh itu. Kita punya bangga diri. Syirik tadi ya, seorang Abu Bakar itu Rasulullah bisa, kamu masih punya syirik gitu Abu Bakar, hati-hati, istighfari. Syirik itu apa? Kan syirik itu kalau zaman dulu orang menyembah batu, kita sekarang nggak nyembah batu. Ya, nggak mau dibilang gitu, kamu syirik, wah tersinggung. Kamu syirik, karena dalam notionnya, enggak kok, aku tidak menyembah berhala, aku kan sholat. Iya, tapi yang disebut dengan penyembahan itu, kita kan menyembah kepada ilah, Tuhan. Jangan-jangan nih kita kepeleset mengilahkan sesuatu selain dia, cuma kita nggak mau ngaku. Sesuatu itu menjadi ilah buat seseorang, itu bisa diukur dari dua hal. Kalau kehadirannya demikian melekat gitu ya, dan kemudian ketidakhadirannya membuat kita, aduh, habis-habisan, itu jadi ilah. Coba kaitkan. Pekerjaan. Kalau ada, tenang. Ya betul. Kalau nggak ada, sejauh mana kita gelisah terhadap apa-apa yang luput atau hilang dari kita, itu sebenarnya itu tanda-tanda itu parameter ilahnya sekuat apa gitu. Kita mempertuhankan dia. Seolah-olah kalau pekerjaan hilang, habislah dunia saya anak-anak tidak yang ngasih rezeki kan Allah, dia masih hidup dan akan terus memberi kita mau lewat manapun. Seolah-olah kalau rumah tangganya hancur, habislah, sudahlah. Yang ngurus ngasih jodoh, nah seperti itulah. Kita kadang-kadang terjebak di dalam, kita nggak ngaku kita musyrik gitu, syirik, tapi kita toh menyandarkan diri kepada Tuhan-Tuhan lain. Yang namanya Tuhan, Rob, itu sesuatu yang kita yakini mengurus diri kita. Padahal seorang mukmin itu ya, walaupun di tangannya, di tabungan, wah lihat di handphone, tenang, tabunganku 1 triliun. Walaupun dia punya 1 triliun di tangan, seharusnya dia tidak pede, nanti malam saya bisa makan nggak? Karena tahu Allah yang maha, dia bisa twisted. Uang banyak, terus nggak bisa nelen, apa bisa makan? Masuk rumah sakit, bikin selang. Nah, kan nggak enak. Nah itu kan kita nggak suka sok jagoan gitu ya, punya, wah tenang, punya ini. Cuma kan dia maha sabar sih, jadi ditegurnya tuh pelan-pelan gitu. Kamu kok, padahal dia maha pencemburu loh. Kamu kok
lebih mengandalkan itu ya dibanding aku. Nah, sekarang di zaman COVID begini, wah ini asik nih, pagelaran sedunia, sebumi. Orang yang tadinya punya pekerjaan terancam, ribuan orang, jutaan orang makan. Jadi yang ngasih makan dia selama ini siapa? Gitu misalkan. Yang tadinya, semua ini tatanan berubah nih ya, yang tadinya tatap ini, perusahaan banyak yang kolaps. Ini kita lihat, ini cara Allah merahmati dunia, digoncang, dibuat gitu. Dia menunjukkan kebesarannya. Bagi dia yang orang-orang yang mencarinya, kemudian akan jadi kayak magnet disaring gitu. Ini aku. Karena selama kita tidak mengenal Allah, Tuhan sebagai Rob kita, Rob itu pemelihara. Jangan-jangan kita masuk ke dalam terjebak yang memelihara kita adalah gaji tetap kita per bulan. Yang memelihara kita adalah suami kita atau pasangan kita dan lain sebagainya. Itu halus mainannya. Makanya halus. Di dalam hati itu syirik itu. Selama kita tidak mengenal dia sang Rob, maka ketika meninggal nanti di alam mahsyar, pertanyaan pertama dari malaikat, man robbuka, siapa Tuhanmu? Apakah jiwa kita bisa jawab Allah? Atau seperti dalam kisah Isa alaihissalam, dia menghidupkan orang yang mati. Apa-apa yang, jadi orang meninggal tuh begini, seorang sahabat bertanya ya pada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau kita pindah alam, kan kita pindah alam meninggal tuh. Yang meninggal tuh cuma cangkang kita, raga kita. Jiwa kita hidup. Masih ada. Nah, apakah kita pindah dengan semua kesadaran kita, pikiran kita? Iya, kata Rasulullah. Betul-betul pindah, kayak pindah aja gitu. Makanya Nabi Isa suatu saat, nih, mau tahu contoh ya. Jadi orang itu akan meninggal, kehidupan di sana, alam pikirannya sesuai dengan apa yang mendominasi dia ketika meninggal. Maka Nabi Isa kasih contoh tuh sama para sahabat. Ada lewat orang yang meninggal, dia hidupkan. Kan dia punya Ruhul Kudus tuh, dia punya kuasa Allah hidup. Begitu hidup orang itu, kata-kata pertama yang keluar dari orang itu apa? Keledaiku, keledaiku, katanya gitu. Rupanya ketika dia meninggal itu dia sedang cari keledai. Dia jadi mendominasi pikirannya tuh keledai, terus terantuk batu, meledak, meninggal. Jadi terakhir itu, nah, yang mendominasi pikiran kita ketika kita di sakaratul maut, mungkin keledai kita adalah anakku, gitu. Ya. Oh, bisnisku, gitu. Oh, my darling, gitu. Apapun itu yang mendominasi kita, dibawa sampai ke sana. Ya, it's a choice. Silahkan. Kita menentukan apa yang mau jadi yang mendominasi diri kita. Tapi kalau kita la ilaha illallahnya benar, seharusnya tidak ada ilah, tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang lebih menguasai kita kecuali Allah. Dan itu syarat mencapai kebahagiaan sejati yang kita bicarakan di awal. Begitu untuk pengantar. Silahkan, kita akan buka sesi diskusi ya. Sebentar nih, Ibu Yan sudah ikutan lagi ini yang baru melahirkan. Assalamualaikum Teh Yan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat ya kelahiran si kecil. Hatur nuhun. Kebetulan kemarin sudah diperbolehkan pulang sore-sore. Yes. Jadi sekarang sudah memulai masa adaptasi. Ya, Yan, yang belum kenal nih Teh Yan ini domisilinya di Paris, ya. Suaminya mana aslinya mana Teh? Aljazair. Aljazair, coba bayangkan. Ya. Jadi dia kalau komunikasi Inggris sama Prancis ya. Iya, betul. Ya, betul. dia bilang awal-awal nikah tuh paling kesel kalau marah. Kalau marah, aduh, mesti translate hela, aduh, itu ya. Paling susah ya. Itu perjuangannya, subhanallah. Dan ini baru melahirkan anak ke-5 ya? Ke-5, betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana, ada yang mau disampaikan nih kemarin? Gimana pengalaman melahirkan tuh? Hidup dan mati tuh.
Ya, mungkin banyak yang mengira gitu ya, udah yang kelima pasti udah biasa, udah tinggal bersin juga udah keluar aja gitu kan. Ternyata tidak ya? Ternyata memang setiap Allah itu maha baik ya. Setiap kesempatan untuk mereguk pengalaman itu memang disetting secara berbeda-beda, nggak pernah ada yang sama. 5 kali melahirkan, 5-5-nya beda semua gitu. Tapi yang saya takjub yang kemarin itu dengan segala dramanya karena lagi liburan gitu kan, manggil ambulans segala macam, terdampar di kota yang bukan domisili kita gitu. Tapi alhamdulillah tetap Allah dampingi gitu, kerasa banget gitu. Sampai pada saat-saat perlu. Nah, kan saya itu ke rumah sakit untuk persalinan itu tanpa kontraksi teh, jadi nggak merasa sakit. Cuman memang terasa gitu ada banyak terjadi kebocoran dari air ketuban. Dan itu mau nggak mau memang harus ke rumah sakit kan, untuk diinduksi gitu istilahnya. Nah jadi hilang tanpa ada rasa nggak ada rasa sakitnya itu tuh bikin saya nyantai banget gitu kesannya kesannya melupakan ada Allah di situ gitu teh. Iya. Sampai akhirnya ketika jadi masih karena suami nggak bisa mendampingi kan, jadi selalu video call segala macam. Jadinya fokus sama anak-anak, fokus sama suami gitu kan, sampai terlupakan untuk zikir dan sebagainya. Sampai akhirnya setelah dipasang induksi itu mulai kerasa kan kontraksinya. Saya mulai teriak tuh, suster jangan lupa epidural gitu. Supaya nggak terlalu sakit gitu kan, epidural. Oh iya, datang epidural. Nah, settingan Allah nih biar saya tetap ingat gitu sama Allah gitu ya. Itu epidural cuman bereaksinya sebelah teh. Iya. Jadi bagian kiri itu numb, nggak kerasa apa-apa, anestesinya berhasil, tapi yang sebelah kanan itu masih kerasa. Masya Allah. Iya. Jadi kita otomatis mulut itu berlafaz dzikir gitu kan ya. Nah, terus dokter anestesinya datang lagi, gimana? Udah oke sekarang? Masih kerasa nih yang sebelah kanan gitu. Oke, akhirnya di-refer itu diulangi. Ditusuk lagi di punggung. Iya. Sampai akhirnya oke. Sekarang udah oke gitu. Udah sama sekali nggak kerasa apa-apa gitu kan. Kita emosi Sherry. Awi? J'arrive tout de suite, mon gars. Merci. Nah, itu lumayan kan 20 menit itu teh efeknya. Ya. Tapi mulai cengengesan lagi karena nggak ada rasa sakit kan. Mulai bercanda lagi sama anak-anak, sama suami gitu kan. Iya. Sampai akhirnya kerasa lagi. Itu pas saya mau pencet mesin epiduralnya, macet dong. Aduh, Masya Allah. Iya. Itu, tapi saya ketawa aja sih. Oh iya, ini cara Allah manggil saya gitu. Manggil saya gitu. La baik ya Rob, la baik. Bismillah aja. Itu maksudnya, contohnya ya. Kita kan ada kitabnya lagi begitu, kitab kehidupan. Lagi di epidural tapi dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Jadi kita bisa berdamai dengan kondisi apapun. Ini lagi sakit, ya kan? Lagi. Iya. Ini ada contoh yang up to date gitu. Ya. Ya, makasih ini udah berbagi nih, semoga cepat pulih gitu. Alhamdulillah. Ya Allah, semoga sehat gitu ya, sama si adiknya juga, semuanya juga anak-anak sehat. Amin. Bapaknya juga ya. Iya, Semua bapaknya harus sehat. Iya, begitu tuh.
Ini saya ada satu pertanyaan nih sebelum kita tutup. Ada jadi pertanyaan dari Mbak Eva. Apakah sayi'ah itu keburukan hati, itu dibisikkan dari setan atau hati kita sendiri? Jadi setan itu ada dua. Setan di luar, yang berbentuk ya bangsa jin dan lain sebagainya itu. Turunan iblis itu yang berikrar, aku akan mendatangi di depan, belakang, kiri, kanan gitu ya, supaya dan engkau akan mendapati sebagian besar manusia tidak bersyukur. Jadi tujuan utama dari gangguan setan itu supaya kita nggak syukur. Nah, syukur itu ternyata kata yang besar. Karena kalau dalam surat Al-A'qaf ya, bisa lihat tuh ada doa 40 tahun. Jadi kalau orang sudah masuk 40 tahun, doanya itu supaya bisa bersyukur. Coba bayangin. Sudah 40 tahun jadi itu kita belajar bersyukur as a lifetime. Kalau nggak syukur pasti nggak bahagia. Nggak mungkin. Orang bahagia itu yang hanya bisa bersyukur, mensyukuri apa yang ada. Nah, jadi setan ada dua, ada di luar, ada setan di dalam diri. Yang banyak itu ya di situ, setan dalam diri yang banyak harus di apa ya? Kita nggak bisa healing ourselves. Yang kita bisa minta adalah minta pertolongan Allah. Kalau Allah cabut sayi'ah, terus diganti dengan hasanah. Ada tipsnya di antaranya yang sangat praktis ya, karena ini dari hadis Rasulullah. Rasulullah tuh kasih tips banyak tuh. Contohnya begini, barang siapa yang bersolawat kepadaku, jadi solawat. Satu solawat itu mencabut di 10 sayi'ah dan diganti dengan 10 hasanah. Gitu. Jadi tipsnya jangan kalau kita ingin jadi orang lebih sabar, ya nggak terlalu pemarah, nggak sabaran, gerusa-gerusu gitu, pengen berubah gitu, kita pengen, tapi kok susah berubahnya gitu. Tidak ada sekolah kepribadian apapun yang bisa merubah dengan jejak gitu, efeknya yang betul-betul perubahan yang sangat signifikan dari dalam ya. Mungkin secara apa namanya, sekilas ada behavioral changes, tapi kalau yang perubahan tuh harus dari dalam betul. Itu. Jadi sayi'ah itu bisa diubah dengan sholawat. Jangan-jangan sholawat kita masih kurang gitu. Nah, ini ada yang posting tuh di chat Mbak Eva tuh, ada doanya di surat 46 ayat 15, doa 40 tahun itu. Ya, begitu. Jadi kira-kira saya minta feedbacknya yang baru ini, mungkin siapa? Ibu Tatit ya? Bisa kasih feedback untuk pertemuan pertama, ada yang barangkali terlalu membingungkan atau apa, kita bisa sharing di sini. Mangga Ibu. Iya, Ibu Tatit silakan. Oh, belum ada di sini. Iya, barangkali ada peserta baru yang memberikan feedback. Siapa yang mau duluan? Silakan langsung aja bicara. Ya, semangat. Saya baru ya. Tadi rada. Intinya kalau suluk ini berarti kita kan tadi saya bilang menempuh jalan ya. Ya. Itu di hati kita yang harus bersih ya, Teh. Ya. Nah, bagaimana caranya kita menyambung hati kita ini dengan Allah gitu, supaya bersih dulu gitu. Ya, pilarnya lewat sholat, Bu. Itu pilar. Pilar tuh baru awal, karena kalau bangunan tuh konstruksi tidak cukup dengan pilar, dia butuh dinding, dia butuh atap dan lain sebagainya. Tapi bagaimana kita, jadi kalau di saat sholat yang sekian menit saja kita tidak bisa khusyuk, dijamin di luar sholat lebih susah lagi khusyuknya. Khusyuk itu menghadirkan dia. Jadi namanya ihsan ya, kita sholat seolah-olah di depan ada Allah. Makanya gerak tahiyatul itu ya, kan kita harus di ujung gini, itu seolah-olah dia sedekat itu tuh, kita benar-benar, orang di hadisnya tuh begitu kita Allahu Akbar, blek dia hadir di depan kok, kita benar-benar ada hadisnya jelas. Jadi kalau baca Al-Fatihah tuh makanya dikasih jeda, karena begitu kita baca Bismillahirrahmanirrahim, dia menjawab, hambaku memujiku Ar-Rahmanirrahim, diam dulu,
kasih kesempatan Allah. Nah, kita harus pakai imajinasi di awal-awal sampai kita betul-betul mendengar gitu, sampai levelnya jauh ke sana. Tapi di waktu sholat yang tak lama sekian menit itu, berjuanglah, dimulai dari wudunya. Jadi wudunya mesti benar gitu ya. Itu membantu dikondisikan di awal waktu. Itu syiratal mustaqim kita itu di awal waktu. Nah, itu yang akan merubah, Bu. Itu akan mengubah kita betul-betul. Jadi karena Allah tahu ya, oh hambaku begitu menjaga waktu, ada jaza, ada imbalan. Ketika kita mau memperbaiki. Jadi tipsnya, pengalaman sih, perbaiki sholat tuh yang nanti yang lain ngikutin. Tiba-tiba Allah kasih inspirasi ini, kehadirannya akan membuka hal yang lain banyak sekali. Dimudahkan ini, itu, bumi mah dibuka. Tapi yang sulit itu menghadirkan dia tuh. Makanya Nabi Isa bilang, hijab yang paling besar antara seorang hamba dengan Tuhan, ya dirinya sendiri. Gitu. Jadi begitu kita buka, ya Allah gitu. Semua simpen di bawah kaki kita, mau itu meeting nanti siang, nanti sore, mau urusan ini itu, nggak ada yang lebih penting dibanding Engkau ya Allah. Nah itu. Tapi itu saya juga mesti berjuang, kadang-kadang hilang timbul ya. Rakaat pertama masih oke, rakaat kedua aduh agak gitu, tercuri kalau kata Rasulullah itu, ada yang dicuri oleh setan. Kemana pikiran, kadang oh nanti masak ini, astagfirullahaladzim, kita lagi di hadapan Allah. Jadi pikiran tuh harus, nah itu, tapi kita don't give up lah. Pokoknya kita terus begitu Bu. Jadi bagaimana kita hati diawali di situ. Kalau sholat kita sudah biasa dibangun, biasanya di aktivitas di luar sholat akan lebih dimudahkan. Soalnya kan sholat tuh sudah dikondisikan ya Bu ya. Raganya juga udah dikondisikan, ada sujudnya, ada apa. Kalau di situ kita nggak biasa dialog dengan khusyuk, ya di luar lebih susah lagi gitu. Walau alam. Begitu Ibu. Iya, makasih. Iya, sama-sama. Jadi begitu untuk pertemuan pertama, amin ya, semoga bermanfaat. Pokoknya kita akan coba setiap minggu mengkaji satu ayat gitu ya, cuma kita elaborasi. Terus di sesi kedua biasanya kita akan ada sharing session gitu ya. Biasanya dari experience orang masing-masing, oh iya teh, aku mengalami ini, misalkan ada kontemplasi. Nah itu akan sangat bunyi gitu ya dari pengalaman orang lain. Oh dia bisa begitu ya. Nah itu yang menarik dari salah satu kajian suluk ini. Jadi kita share, dan yang telat bergabung atau tidak bisa pada saatnya, tidak apa-apa gitu ya. Semua orang punya aktivitasnya masing-masing. Kita insya Allah akan sediakan rekamannya. Gitu. Yang penting ikuti, karena ini kan waktunya cuma 1 semester, sekian bulan, 28 pertemuan kira-kira. Nanti kita evaluasi at the end of the day, itu yang akan kita, yang harus dievaluasi ya, menjadi tolok ukurnya itu, ada yang berubah nggak dari akhlak kita. Jadi akhlak itu ada 2, kepada Allah dan kepada sesama, kepada alam semesta, tidak hanya manusia. Kita menjadi lebih rajin, sholat kita jadi lebih khusyuk, ada perubahan nggak? Coba amati ini dari awal pertemuan. Kalau tidak ada perubahan, berarti nggak jalan tuh suluknya, nggak berjalan. Yang tadinya cenderung menyalahkan keadaan, ya pokoknya gara-gara dia aku menjadi begini, sekarang jadi lebih kontemplatif, gitu. Nah itu harus ada yang berubah. Itu jadi kajiannya tidak hanya sekedar kajian, tapi sudah menjadi mendarah daging. Nah itu semoga yang ada dari kajian sederhana kita. Ada lagi pertanyaan nih. Oke, sebelum terakhir banget nih ya, dari Mbak Firoza, bagaimana kalau ada seseorang yang hampir tidak pernah sholat tapi terlihat tenang dalam, jadi begini, terlihat tenang, that's the key, terlihat tenang dalam menghadapi ujian. Jadi yang disebut dengan tatma'innul qulub, mutmainnah, itu bukan sekedar tenang. Kalau kayak gitu mah Buddha gitu ya, meditasi, bukan itu. Oke, itu ya, silahkan. Tapi dalam Islam, levelnya tuh sampai ma'rifat. Sampai kita dapat hikmahnya. Itu yang dalam pandangan saya tidak merendahkan agama lain atau keyakinan lain, tapi itu yang nggak didapat gitu. Ma'rifatullahnya.
Kalau sekedar tenang, mungkin meditasi bisa, yoga bisa, tenang, ada, atau mungkin bahkan ada obat tertentu yang bisa bikin saraf, iya, tapi makrifatnya di mana? Begitu. Jadi itu yang berbeda, karena tujuan penciptaan semua, hadis qudsi begini, aku rindu untuk dikenal, maka aku ciptakan semesta. Nah, ini akan kita bahas di pertemuan-pertemuan mendatang. Jadi, tenang tidak sekedar tenang untuk diri sendiri. Bahkan nabi-nabi itu, aduh, kehidupannya tidak tenang ya dalam tanda kutip, tapi hatinya mutmainah karena dia ada ma'rifat di situ. Aku rela mendapat skenario ini ya Allah untuk membuatmu bahagia, hanya lewat ini aku bisa mengenalmu. Nah, itu yang wow, bombastis. Gitu ya. Jadi tenang, terlihat tenang belum tentu, Mbak. Itu kuncinya, terlihat tenang. Karena ketenangan sejati hanya ketika kita ada ma'rifatnya di situ. Ada hikmah yang dapat dan lain sebagainya. Bakal panjang lagi, tapi insya Allah perlahan-lahan dalam penggal waktu yang singkat kita akan coba elaborasi terus ya. Insya Allah. Minimal dari saat ini adalah yang bisa diambil, perbaiki sholat, dan akan selalu begitu gitu ya. Mari kita amati dari minggu ke minggu nih, ada perubahan yang terjadi nggak? Kalau kita benar-benar mau berjalan, bertaubat ya, mendekat kepadanya, hanya akan efektif kalau hati kita memanggil dia betul-betul gitu. Sholat juga akan efektif kalau kita zikir. Zikir tuh memanggil dia, hadapan wajah kita kepada dia. Bagaimana Allah memandang kita akan sesuai dengan bagaimana kita memandang dia, itu saja. Gitu ya, kita akan elaborasi lagi insya Allah di minggu ke minggu. Semoga ada perubahan. Kata Rasulullah, barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia rugi. Apalagi lebih buruk daripada kemarin, maka dia celaka. Maka yang harus hari ini lebih baik dibandingkan hari kemarin. Lebih baik sabarnya, lebih baik sholatnya, lebih baik merespon sesuatu gitu. Kalau dulu nggak sabaran, sekarang agak gitu ya. Kalau dulu lihat postingan apa langsung panas, sekarang agak kenapa ya, wah gitu. Itulah wisdom. Lebih tenang gitu, nggak gerasa gusuk gitu. Nah, itu kunci kebahagiaan sejati. Jadi apapun kondisi luar itu nggak berpengaruh ke hati kita, lewat aja ke telinga gitu. Oh oke, gitu. Tapi hati itu tenang seperti permukaan air yang. Nah, kalau permukaan airnya tenang, maka bayangan langit terbaca. Artinya hikmah yang dia coba sampaikan itu kebaca. Kayak gitu. Di balik semua kejadian, itu dia berusaha mengatakan sesuatu. Tapi kita sering nggak bisa baca itu karena riak hatinya, udah keburu emosi. Yang kita lihat messengernya, harusnya kita lihat message-nya apa. Yang kita lihat dia yang menyebalkan itu, padahal di balik itu Allah sedang berusaha kasih message apa. Nah, itu suruh berusaha ke dalam gitu untuk lihat. Jadi indah semuanya pokoknya. Tuh, Teh Yanian kemarin, wah rasa sakit jadi indah, oh iya jadi ingat. Jadinya nggak, coba kalau nggak bersuluk itu yang nyalahin dokternya nggak becus ini ngasih epidural cuma sebelah, emang jadi berubah enggak ya? Jadi makrifatnya hilang, sabarnya hilang, tapi dengan oh iya alhamdulillah saya rupa zikir, barangkali ini teguran Allah, jadi enak gitu, jadi indah semuanya. Begitu sahabat-sahabat, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kata atau ilmu yang tidak pas. Semoga Allah Ta'ala memberikan pemahaman yang lebih baik dari ini semua. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah minggu depan kita bertemu lagi ya. Terima kasih semuanya. Atur nuhun, Teh Tessa. Sama videonya insya Allah bisa didengarkan. Amin. Terus sehat-sehat ya Teh Tessa. Iya, sama-sama. Teh Tessa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.